Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami di BKS, BPTK LPP Surabaya Podcast. Saya Cak Didik dan saya ditemani dengan rekan kami Ning Amor. Amor. Ya apa kabar Rek? Insya Allah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan berkahnya ya. Oke, ini Ning Amor, santai aja kita. Kita ngomong apa nih? Kita tuh punya podcast ini kan Pak. Yes. Keren banget ini, udah dipuji oleh Bapak kita. Ya, alhamdulillah. Jen, gitu Ya. kan, ya. Kita di sini tuh niatnya untuk mengisi sosial media kita biar ada kontennya aja. Oh. Enggak dong. Enggak lah. Kita di sini mau ini ya Pak, nyampein informasi-informasi atau mengenalkan tentang kesehatan lebih dalam lagi untuk masyarakat. Dan juga kita akan sharing-sharing kegiatan kita yang sering dilakukan oleh BTK LPP Surabaya. Nah, kali ini nih Pak, kita mau sharing tentang apa ya? Untuk yang hangat ya, karena situasi ini Ramadan, season-season menjelang mudik Lebaran yang mungkin sudah hampir 2 tahun kita tidak mengalami momen-momen seperti ini, Mur. Jadi kayaknya kita akan ngomong tentang situasi Mudik. Matra. Mudik nih. Seru banget yes, pastinya. okay. Oh iya, sebentar lagi kan udah Lebaran ya Pak ya gitu. Emang persiapan apa sih Pak yang udah dilakuin Pak biasanya? Jangan ngambil Pak lah, Mur. Oh iya Cak Cak. lah. Oh iya lupa loh kalau di sini tuh. Oke, persiapanku untuk Lebaran. Mm-mm. Setahu saya aku kemarin pasrah sama Pasrah. bojoku sama nyonyaku. Ya, jadi taplak meja sama ngecat rumah itu sudah tak pasrahkan tukang sih. Nah, aku hanya dipesenin nyonyaku ke Karisma Husada Koperasi ini pesan beberapa kue. Enak banget. Enak pol ini. Pak Didi ini cinta banget sama koperasi kita. Asli Karisma Ya, Husada. tapi masalahnya kita di sini nggak nanyain masalah Lebaran di rumahnya. Nah, terus apa maksudnya, Mbak? Iya, Persiapan jadi apa nih, Mbak? persiapan Lebaran yang biasanya dilakukan oleh BTK LPP Surabaya nih Pak. Oh, itu maksudnya. Gitu. Persiapan kegiatan. Jadi yang dilakukan oleh BPTK LPP Surabaya seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita melakukan penguatan, ya, pendampingan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan pemantauan terhadap situasi matra guna untuk mencegah terjadinya KLB, outbreak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari situasi matra. Bener banget nih, kita tuh biasanya bekerja sama dengan dinas-dinas atau instansi-instansi terkait yang ada di daerah-daerah yang biasanya digunakan untuk rute mudik ya Pak ya. Kayak kemarin tuh kayaknya kita sempat kerjasama sama Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban sama KKP kelas 1 Surabaya yang wilayah kerjanya di Tuban. Karena kita tahu, kita semua tahu kalau Tuban itu merupakan salah satu rute mudik yang paling sering dilewati di Indonesia gitu. Selain ke Tuban nih Pak, kemarin sempat kemana aja? Pak Didi pernah ikut gak sih Matra ini? Kebetulan kemarin saya ini kebetulan ikut tergabung dengan tim Matra yang jalur Madiun ini, Ning Amor. Madiun juga sering ya Pak? Jadi Madiun itu salah satu kabupaten yang memang ramai untuk misalkan dari sini jalur ke Jogja, dari Surabaya ke Jogja, Surabaya ke Semarang, Surabaya ke Solo, itu kan mesti lewati Kabupaten Madiun. Nah, kami salah satu kabupaten yang memang jadi prioritas untuk dilakukan pengamatan sih. Jadi kami kemarin melakukan pengamatan di tempat-tempat umum kayak terminal, terus rumah makan, terus rumah ibadah. Kemarin ke tempat makannya sempat ini nggak icip-icip gitu nggak? Iya, itu apa? Saya. Saya kemarin tuh ini sama kawan-kawan dinas Kabupaten Madiun nih ya. Next time ke depan kalau kita sampling, kita inspeksi sanitasi ke rumah makan, itu mbok jamnya jam 4:30 atau jam 5. Deket-deket buka ya. Dong, jangan 8:30 pagi. Aduh, godanya kaduh. Tapi enggak apa-apa, Amor lebih menggoda daripada makan itu. Oke, siap. Tapi biasanya emang yang di sampling itu makanan ya Pak Ya, berarti. Simur, saya. Kalau selain makanan apa Pak? Makanan, Selain minuman. Minuman.
Ada air inspeksi, ya? inspeksi sanitasi. Oh, Jadi kami sanitasi, juga benar. mengamati tentang kualitas air yang dipakai untuk MCK ya, untuk membersihkan piring, untuk mencuci perabotan dan sebagai bahan baku air minum yang digunakan untuk disajikan ke pelanggan. Itu yang kami periksa juga. Juga swab Mur ya. Oh, swab. Swab apa Mur? Swab apa? Yang kemarin Mur tahu? Oh, itu yang Heeh. kayak di Mandalika kemarin Ya, persiapan buat ya, MotoGP. Itu betul. kita kemarin juga Hmm. ngecek-ngecek ke tempat-tempat umum, tempat Ya. makan. Itu tuh swab alat Ya, makan. stop. Iya. Yang ada pawang hujan itu tuh. Oh iya yang ada itu. Kakak Iya, Rara. iya. Kak Rara, halo, Kak Rara, halo. Aduh, Iya, itu Kakak Rara kan alam ya. Kalau Ya. kita alat makan aja lah ya. alat makan. Di alat makan tuh kita swapin gitu. Kan kita sebagai host acara internasional Ya. kan kita nggak mau terjadi keracunan kan. Nah, Ya. begitu juga sama Matra ini. Nggak lucu kan kalau pulang-pulang dari mudik kurus kering karena habis diare kan itu Nah. masa mau lebaran diare gitu. Enggak lah ya. Iya, Ya. itu dia. Jadi memang beberapa harmoni, jadi mungkin tantangan dari kegiatan ini biasanya yang ibu-ibu sih, Oke. Neng Amor. Jadi ibu-ibu kemarin itu mungkin nggak pulang 5 hari, kadang Iya, nggak pulang sampai seminggu, kasihan suaminya gak ada yang masakin. Puasa-puasa gini sahur-sahur mana ada cari tempat Iya. buat sahur gitu Kalau kan kita ya. pikir ya, jadi kalau jelang Lebaran ini yang repot itu bukan hanya DLAJR, kepolisian, Iya, benar. terus Kominfo, tapi sektor kesehatan saya pikir Iya. juga nggak kalah. Ya jadi saya kira ini Pak, masyarakat Indonesia itu karena udah sering makan makanan di pinggir jalan, cilok, apa segala macam itu udah biasa gitu sama salmonella sama E. coli gitu kan. Saya pikir kayak udah kebal lah ya gitu. Sebenarnya nggak cilok tok sih, Mor. Oh iya, penyetan. Ya. Aduh, enak banget sih. Ya enggak sih. Kalau masalah kebal dan enggak kebal itu beda lah. Jadi kalau kebal penyakit dengan kebal itu beda juga. Jadi jangan bilang bahwa kalau orang Indonesia makan yang agak kotor terus enggak sakit, terus orang asing makan yang agak kotor terus mereka sakit, enggak seperti itu juga. Hanya faktor kebiasaan aja. Jadi sebenarnya pada kondisi tertentu dan dengan jumlah bakteri dalam jumlah tertentu yang menginfeksi manusia itu juga akan memberikan kadar yang sakit yang sama sebenarnya. Jadi emang penting ya Pak. Jadi jangan merasa kita makan sedikit kotor terus sehat gitu, enggak, jangan, itu salah. Paradigma itu salah. Kita perlu memperhatikan kesehatan dan sanitasi gitu. Secara berkala perlu dilakukan pengecekan gitu nggak sih Pak? Ya. Gitu. Terutama untuk kayak pengusaha-pengusaha makanan, Ya. terus penginapan atau tempat transportasi itu kan penting banget. Apalagi di era pandemi gini kan Ya. Pak, kayak penyebaran penyakit COVID itu kan juga masih ada gitu kan. Saat ini walaupun COVID di Indonesia itu juga udah lumayan menurun gitu, tapi kan kita tetap nggak boleh longah, kita harus tetap waspada karena gimana virus ini tuh tetap berkembang gitu loh. Nah takutnya itu berkembang gitu kan. Sekarang sih udah kayak dibantu sama booster sama vaksin-vaksin itu udah lumayan booster ya Pak ya, membantu banget itu. Nah tapi kalau misalnya apa sih Pak, kayak virus itu tetap bisa ya Pak berkembang, berubah anggapannya variannya gitu, itu lebih banyak tuh bisa kan ya? Ya pastinya lah. Ya terbukti dari dulu kasus tahun 2000 awal tahun 2000 ya. Mulai kasus COVID itu ya. 2020. 2020 ya. Ya, Jadi kadang itu. ada tipe A, tipe C sampai tipe Z mungkin itu ya, nggak tahu, saya ada ahlinya. Nanti mungkin akan kami Bahas lebih undang lanjut ya tentang masalah COVID dengan ahlinya. Jadi kebetulan kami berdua setelah seorang host yang tidak tahu apa-apa, Tentang COVID. jadi takut salah tentang COVID. Yang kami tahu adalah bahwa saat ini COVID masih ada. Masih ada. Jadi Kita harus tetap waspada. Tetap waspada dan jangan lupa tetap jaga prokes meskipun COVID dalam situasi yang terkendali saat ini ya.
Karena kalau kita lengah sedikit nih, amit-amit, Hmm. masa habis lebaran ketemu sama Nah. keluarga seneng-seneng gitu kan, cipika-cipiki karena Wah. setelah 2 tahun kita nggak lebaran loh Pak, kayak Iya, lebarannya Maria. kayak Lama ya. online semua gitu kan. Iya, lebaran Ya online. amit-amitnya kalau habis kayak gitu terus kita udah seneng balik lagi harus menghadapi kenyataan di lingkungan kerja Nah. gitu kan, terus ada outbreak baru gitu kan, sedih banget gitu. Kita Ya. nggak mau mengulangi 2 tahun yang kemarin, betul nggak sih Pak? Ya, betul. Jadi kita tetap jaga prokes, jangan mengabaikan prokes, tadi jangan terlena juga ya, Mar ya. Betul. Udah kembali ke yang pemeriksaan tadi nih, Mar. Tadi selain kita melakukan pemeriksaan makanan, minuman, kita juga melakukan inspeksi sanitasi. Oh iya, Ya, sanitasi ke tempat-tempat umum itu. Jadi kita melihat kualitas airnya, kita melihat kualitas perabotan masaknya. Kualitas air tuh yang biasanya kayak di kamar mandi, Ya, kamar mandi. sama tempat cuci piring, Ya. kayak gitu-gitu itu juga kita cek loh. Wow, istilahnya- ternyata kayak sedetail itu gitu Banget. loh guys. Istilahnya kita sampai masuk ke dapur mereka sebenarnya gitu. Oh, ada rahasia dapur. Rahasia dapur. Dan itu hanya kita yang boleh saat ini. Selain nggak bisa. Iya, yang lain nggak boleh dong. Siapa nanti saingan? Itu sih, Mar. Jadi cukup repot sebenarnya di jajaran kesehatan Iya. juga repot Nah, untuk ternyata acara itu ini. kayak apa ya? Sektor kesehatan tuh berperan penting juga gitu kan. Iya. Selama ini saya mikirnya cuma mudik tuh masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas saja, kayak, Pak Polisi. mungkin kayak kecelakaan lalu lintas kayak gitu-gitu. Iya, Kominfo yang Kominfo. menyiapkan berita setiap hari Iya. mudik ini yang macet yang mana kayak gitu-gitu. Saya pikir cuman itu. Ternyata Kita juga repot lah. Iya benar-benar. Nih kalian harus tahu kalau kesehatan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah, terutama ketika acara-acara besar seperti ini kayak mudik ini kan setahun sekali di Indonesia, tapi memang masanya itu banyak banget gitu, dan ini tuh menjadi concern juga untuk pemerintah terutama di masa pandemi ini kayak gitu. Yes, oke. Mungkin bincang-bincang kali ini kita nggak perlu, maksudnya bukan nggak perlu, artinya kita artinya nggak panjang-panjang pokoknya, Bu. Kita singkat saja dulu maksudnya. Maksudnya kita singkat saja dulu jelang Idul Fitri. Kami berdua akan menyampaikan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepurane sing akeh ya, Rek ya. Sepurane sing akeh. Sing wakeh soro. Akeh. Ya, hati-hati ya semua mudiknya. Berhenti dulu kalau lelah karena Ya. kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Dan jangan lupa tetap prokes dan stay safe mudiknya. oke. Terus jangan lupa juga nih. Apa nih, Pak? Apa itu? Subscribe, Subscribe ya, betul. subscribe, like, komen topik apapun yang mungkin Apapun. kalian kepo dan kita punya kapabilitas untuk menjawabnya. Insya Allah kita jawab ya, Pak. Komen nggak harus memuji, nggak harus bertanya. Komen, ngomelin juga boleh ya. Namanya juga komen. Tapi jangan ngomelin aku. Aku nggak bisa diomelin, nanti aku nangis. Enggak dong. Oke. Yuk, Iya. salam kita, Mar. Ya, Yuk. oke. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Pada edisi yang berikutnya. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.